Negara di dekat Nusa Tenggara Timur ini memang sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Pasalnya Timor Leste pernah menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Namun karena hasil dari referendum menunjukkan rakyatnya ingin merdeka, Timor Leste pun menjadi negara tersendiri. Inilah 5 fakta menarik tentang Timor Leste. Pernah jadi bagian Indonesia. Sejak abad ke-16, Timor Leste dijajah Portugal dan dikenal dengan nama Timor Portugis. Namun pada tahun 1975, Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang kala itu di tengah dirundung revolusi Anyelir. Di saat itulah Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka atau Fretilin mengumumkan kemerdekaannya, tepatnya di tanggal 28 November 1975. 9 hari kemudian, Indonesia berusaha melakukan aneksasi. Pada tahun 1976, Timor Leste resmi jadi provinsi ke-27 di Indonesia dan berganti nama menjadi Provinsi Timur Timur. Namun masuknya Timur Timur ke Indonesia rupanya diwarnai konflik berdarah antara kelompok separatis, khususnya Fretilin dan militer Indonesia selama beberapa dasawarsa, sekitar 100 hingga 250 ribu nyawa melayang pada tahun 1976 sampai dengan 1999. Akhirnya dengan disponsori PBB, pada Agustus 1999 diadakan referendum dan mayoritas rakyat Timur Timur memilih merdeka dari Indonesia. Keinginan ini pun dikabulkan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai presiden usai mundurnya Soeharto. Pada tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste dengan San Gusmao sebagai presiden pertamanya. Punya 2 bahasa resmi. Sebagian besar negara Timor Leste berasal dari etnis Papua, Melayu, dan Polinesia. Sekitar 40 bahasa atau dialek Papua dan Melayu yang berbeda-beda dituturkan di sana. Namun, bahasa yang digunakan sehari-hari didominasi oleh bahasa Tetum. Sebagian penduduknya juga masih menggunakan bahasa Portugis. Itu sebabnya ada 2 bahasa resmi di negara ini, yaitu bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Sementara itu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa untuk bekerja. Setengah dari populasinya masih buta huruf. Timor Leste digolongkan sebagai negara tertinggal oleh Bank Dunia. Tercatat 20% penduduknya masih menganggur. 52,9% hidup dengan pendapatan kurang dari 1,2 US dollar atau setara dengan Rp18.000 per hari. Dan sekitar setengah dari jumlah penduduknya masih buta huruf. Pasalnya selama puluhan tahun penduduk Timor Leste terjebak di tengah konflik antara kelompok separatis dan militer di Indonesia. Tak sedikit infrastruktur yang rusak dan ribuan warga sipil harus hidup di pengungsian. Meski begitu, negara yang beribu kota Dili ini punya potensi gas alam yang cukup menjanjikan. Ekspor membernya pun memegang peran yang sangat penting. Namun, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Punya potensi wisata yang cukup menjanjikan. Meski jarang dilirik wisatawan, Timor Leste sebenarnya punya alam yang sangat indah. Garis pantainya sepanjang 706 km, sangat cocok untuk wisata menyelam, melihat paus, bersepeda, atau sekadar bersantai menikmati pasir putihnya. Tak hanya pantai, negara ini juga punya wisata alam bernama Taman Nasional Nino Koni Santana. Diresmikan tanggal 3 Agustus tahun 2007, tempat ini menjadi habitat penting bagi beragam spesies burung. Tak jauh dari Dili, terdapat Pulau Attawuro yang menjanjikan keindahan alam bawah lautnya. Biodata bawah lautnya diklaim lebih beragam dibandingkan di tempat lainnya di dunia. Selain itu, ada patung Cristo Rei atau Kristus Raja yang jadi daya tarik utama wisatawan Dili. Patung setinggi 27 meter itu diresmikan oleh Soeharto pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintahan Indonesia untuk warga Provinsi Timur Timur. Patung yang didesain oleh Muhammad Sayyilillah itu pun menjadi landmark ibu kota Timor Leste.